Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Wahyuningsih. Saya mahasiswi dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Prodi S1 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran matematika. Dosen pengampu Ibu Zulfah MPD. Materi yang pertama yaitu Introduction to STEM atau Education, pengantar pendidikan STEM. STEM ini yaitu ada Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematis. Yang pertama Science. Science ini kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran sebagai wahana untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi inovasi itu manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam memperbaiki kualitas hidup. Selanjutnya itu engineering atau teknik. Ini ialah penggunaan prinsip-prinsip ilmiah dan penalaran matematis dalam mengoptimalkan teknologi untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan kriteria dan batasan yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu art. Art ini kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Atau selanjutnya matematis. Matematis ini ilmu tentang pola dan hubungan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu pembelajaran STEM. Pembelajaran STEM ini pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan. Sains, teknologi, engineering, dan matematis atau disebut dengan STEM itu untuk mengatasi suatu masalah. Unsur art dapat berupa cara, bentuk, atau tampilan seni. Sehingga dengan unsur art diharapkan melalui STEM, siswa ini akan terbiasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang kreatif. Selanjutnya STEM. STEM ini membuat suatu hubungan atau integrasi sambil memecahkan masalah dengan kreativitasnya. Selanjutnya fokus pada integrasi. Fokus pada integrasi ini menggabungkan dan membuat koneksi antara berbagai subjek sains dan matematika. Itu yang pertama ada disiplinary, yaitu siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan secara terpisah di setiap disiplin. Selanjutnya yang kedua yaitu multidisiplinary, yaitu siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan secara terpisah di setiap disiplin tapi dengan tema yang sama. Yang ketiga yaitu interdisiplinary. Siswa ini mempelajari pengetahuan dan keterampilan dari dua disiplin atau lebih yang saling terkait sehingga memperdalam pemahaman. Yang keempat ialah transdisiplinary, yaitu dengan terlihat masalah atau proyek dunia nyata, siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan dari dua disiplin atau lebih yang membentuk pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu penekanan pada keterampilan abad 21. Itu ada problem solving. Ini mewujudkan di kelas melalui STEM atau pembelajaran berbasis masalah. Itu ada creativity. Creativity ini menciptakan sesuatu melalui engineering atau teknik. Selanjutnya kolaborasi. Kolaborasi ini bekerja kelompok. Selanjutnya communication atau komunikasi, yaitu mengkomunikasi dan menanggapi solusi. Tujuan dari STEM. Tujuan dari STEM ini yang pertama yaitu pengetahuan, pemahaman sains, teknologi, engineering, art, dan matematis. Selanjutnya yang kedua yaitu dapat menggunakan pengetahuan sains, teknologi, engineering, art, dan matematis.
untuk menyelesaikan masalah dan membuat suatu keputusan yang kreativitas. Selanjutnya, menghargai peran untuk memajukan manusia. Mengapa STEM? STEM ini menyiapkan generasi penerus yang siap menghadapi perkembangan. Perkembangan zaman menjadikan pembelajaran makin sesuai dengan kehidupan yang nyata. Selanjutnya, membantu siswa untuk secara aktif membangun konsep sendiri. Selanjutnya, literasi STEM. Literasi STEM ini meningkatkan ketertarikan siswa tentang pekerjaan di bidang STEM atau STEM. Selanjutnya, engineering vs teknologi. Engineering ini pada STEM yaitu sebuah cara sistematis dan berulang untuk merancang objek, proses, dan sistem untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Selanjutnya, sebuah proses yang dimulai dengan masalah, kebutuhan, atau keinginan. Selanjutnya yaitu menentukan kriteria. Menentukan kriteria ini solusi yang berhasil dan bagaimana mengukurnya, yaitu mengidentifikasi kendala atau batasan yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi pada STEM ini setiap jenis modifikasi pada alam untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Biasanya, tetapi tidak selalu berkaitan dengan alat, perlengkapan, mesin, dan lain sebagainya. Penyebabnya, masalah kebutuhan atau keinginan. EDP dalam pembelajaran STEM itu, EDP adalah jantung dalam pembelajaran STEM. Tanpa komponen engineering, tidak akan ada STEM. Jika sudah pernah menerapkan Project Based Learning atau PBL, berarti siswa ini tidak akan kesulitan dalam untuk memecahkan masalah. STEM seperti PBL yang mengkhususkan dengan fokus pada engineering atau teknik, desain, proses, dan mengintegrasikan kelima subjek. Yang pertama, masalah STEM itu ada di mana-mana. Masalah pohon mangga yang berbuah lebat begitu tinggi, padahal kita perlu untuk memetiknya karena sudah mulai matang. Solusinya itu siswa dengan proses pemecahan masalah dalam STEM ini, siswa bisa mendesain dan membuat suatu alat pemetik sederhana, yaitu dengan kriteria alat dan bahan yang ada atau mudah dijangkau. Alat pemetik dapat digunakan untuk memanen tanpa merusak pohon. Selanjutnya, alat pemetik dapat bekerja secara efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan aktivitas STEM, yaitu seperti memberi arahan kepada siswi membuat keterampilan matematika yang berkaitan dengan STEM. Contohnya, membuat bangun ruang kubus. Dapat kita lihat dari bangun ruang kubus ini kita ketahui bahwa sainsnya itu mengetahui materi bangun ruang kubus. Sedangkan teknologinya, siswa ini memanfaatkan teknologi untuk membuat bangun ruang kubus seperti menyiapkan gunting, kertas, karton, penggaris, pensil, penghapus, double tip, dan pewarna. Sehingga artnya ini siswa ini menunjukkan kreativitas dalam seni pewarnaan. Sedangkan matematiknya itu siswa menggambar pola bangun ruang kubus sesuai dengan ukuran yang sama besar, dan siswa ini menerapkan konsep skala dalam membuat jaring-jaring pada kubus. Itulah contoh aktivitas STEM dan STEM.
Selanjutnya yaitu materinya Joyful Learning Mathematics Education atau pembelajaran yang menyenangkan dalam pembelajaran pendidikan matematika. Yang pertama, apakah dalam joyful learning anak harus selalu tertawa dan bahagia di dalam kelas? Tidak, karena pada saat pembelajaran ada waktunya serius dan ada waktunya bercanda. Selanjutnya yaitu dengan memberikan soal yang mudah, siswa akan senang. Apakah itu cara membuat pembelajaran menyenangkan? Tidak, karena apabila kita hanya memberikan soal yang mudah, maka untuk kedepannya siswa ini akan mengalami kesulitan dalam menghadapi soal yang hard. Selanjutnya, apa yang sebenarnya siswa berikan tantangan supaya siswa ini dapat menyelesaikan masalah dengan kreativitas, yaitu dengan outdoor math learning. Mengapa harus dengan outdoor? Karena lebih mudah menghubungkan matematika dengan dunia nyata dan lebih mudah menggabungkan matematika dengan pelajaran yang lain. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.